Siap Kordi, mohon izin, mohon maaf kami terlambat dari kamar mandi, mohon izin. Di Jafar belum masuk ya? Atan Jafar belum. Kita bahas tugas ya. Ada 2 soal kemarin kalau nggak salah ya. Ada 2 soal karena perlu kita bahas karena soal itu nanti ya kisi-kisinya di awal akan model seperti itu akan keluar di UTS nanti ya, model seperti itu. Nah kamu bawaannya kapal dilupa gitu ya, jadi yang sudah dikerjakan dikeluarkan lagi gitu ya. Alhamdulillah kemungkinan gitu ya. Tapi kemungkinannya kecil kemungkinannya gitu. Modelnya seperti itu, nggak ada masalah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, ini akan saya share salah satu jawaban untuk kita bahas sebagai panduan ya. Seperti biasa kita bahas sebagai panduan, mungkin kalian yang sudah pegang hasil pengerjaan nanti kita cocokkan sama-sama ya. Kalau ada yang ditanyakan untuk pembahasan lagi silakan itu dengarkan. Mungkin Kak Prodi untuk Ya. garansi pembulatan angka di belakang koma. Jadi untuk menyamakan ya, untuk menyamakan ini kesamaan semuanya. Jadi nanti kalau ada belakang koma pakai 2 angka di belakang koma semuanya. Ya, disamakan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau seperti ini 14,0285 menjadi berapa ini berarti? 14,03. Ya, nanti akan jadi 14,03. Kalau di atas ini 196,8 memang belakangnya nggak ada ya, nggak masalah. 80 artinya kan sama saja ya, gitu ya. Umpama belakangnya nggak ada ya 80 berarti. Gitu ya. Jadi disamakan pembulatan 2 angka di belakang koma untuk penyamaan. Kalau umpama ada yang apa? Ada yang lupa kemudian 3 angka di belakang koma juga nggak apa-apa ya. Juga ada masalah bagi kita. Gitu ya. Tapi kalau banyak ini dibuatkan berapa lah? Kita samakan dibuatkan 2. Itu ya minimal buatkan 2, kalau bisa kalau masih ingat dibuatkan 2 ya dibuatkan 2 saja gitu ya. 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Setelah kita menemukan nilai simpangan baku 1 dan simpangan baku 2, maka kita mencari S gabungannya gitu ya, S kuadrat gabungannya. Mana S kuadrat gabungannya itu adalah menggunakan rumus seperti ini. N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Ya, tinggal kita masukkan aja ya angka-angka yang sudah ada sehingga S kuadratnya ketemu S kuadrat gabungan ini ya, ketemu 142,769. Sehingga nilai S-nya adalah akar dari 142,769 atau 0,77. Kalau ada perbedaan sedikit karena pembulatan angka yang nggak ada masalah, sehingga S-nya ketemu 11,948 atau 11,95 nggak ada masalah. Kalau nilai S-nya sudah ketemu, kemudian kita masukkan ke dalam rumus T hitung atau mencari nilai T hitung. Ini menggunakan rumus yang berapa ini? Rumus ke yang di tabel itu rumus berapa? Yang rangkuman tabel? Kan ada banyak rumus ya. Rumus yang berapa itu? 4. Hah? Yang keempat ya? Kenapa pakai rumus yang keempat? Kok tidak kelima? Kenapa? Karena rumus keempat lebih sederhana gitu ya. Variabelnya paling masuk. Jawabannya itu, kalau rumus 4 lebih sederhana, nggak banyak rumusnya. Kalau 4 kan ulangi 5 kan banyak rumusnya. Mencari nilai T aja, mencari nilai T atau history of freedom-nya aja pakai rumusan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya lupa soalnya itu ada keterangannya apa enggak ya. Keterangannya itu kan gini, apa yang membedakan kita memakai rumus keempat atau rumus kelima? Apa yang membedakan? Coba dilihat. Simpangan baku ya. Simpangan bakunya kenapa? Ya.
Kalau yang Cuma keempat itu satu. diketahui, kalau yang kelima tidak diketahui. Sama-sama tidak diketahui pakai T. Diasumsikan sama Mas. Nah, itu. Kalau yang keempat, rumus keempat itu simpanan bakunya diasumsikan sama. Ya, jadi simpanan baku 1 diasumsikan sama dengan simpanan baku 2. Sedangkan yang rumus kelima itu simpanan bakunya diasumsikan tidak sama. Jadi simpanan baku 1 tidak sama dengan simpanan baku 2. Lalu kita pakai yang mana? Kalau di soal itu tidak ada keterangannya biasanya ada juga keterangannya, diasumsikan simpangan baku kedua sampel tersebut sama. Kita pakai rumus keempat. Kalau diasumsikan simpangan baku kedua sampel tersebut tidak sama, nah kita harus pakai nomor 5, tidak boleh pakai nomor 4 gitu ya. Kalau ada keterangannya gitu. Kalau nggak ada keterangannya, terserah pakai yang mana, bisa 4 bisa 5, pasti milih yang 4 kan gitu ya. Sama seperti ini kan, milih yang 4 kenapa ya, karena rumusnya lebih sederhana kan gitu ya, lebih sedikit daripada 4, 5 gitu ya, paham ya. Kenapa? Karena nanti di SPSS, kalau kita nanti sudah masuk SPSS ya, nanti hasil rumus keempat dan hasil rumus kelima itu sama-sama keluarnya hasilnya itu, T hitungnya sama-sama keluarnya. Tinggal kita nanti mengasumsikannya seperti apa. Asumsi itu dikembalikan kepada peneliti kan, asumsinya apa kan gitu ya. Kalau kita asumsikan sama ya kita pakai yang rumus nomor 4, kita asumsikan beda ya kita pakai rumus yang kelima. Itu ya, paham ya? Jadi ini diasumsikan simpangan bakunya sama. Jadi simpangan baku 1 sama simpangan baku 2 itu sama, diasumsikan gitu ya. Sehingga kita pakai rumus yang seperti ini. Kalau sudah pakai rumus seperti ini ya tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Tadi X1 rata-ratanya ketemu 51, X2 rata-ratanya ketemu 44, S-nya baru saja ini 11,948, 1 per N1-nya 9, 1 per N2, N2-nya 6, betul ya. Tinggal dicari sehingga T hitungnya ketemu 1,114. Kalau ada yang ketemu 1,11 berapa gitu ya, karena faktor pembulatan angka ya. Nah, ini tulis 1,11 juga nggak ada masalah. Ya. Kalau sudah ketemu T hitung, kita cari T tabel. Jadi T tabel ini bisa dicari di awal, bisa dicari di sini, terserah nggak ada masalah ya. Tapi tetap harus dilengkapi mencari T tabel. Jadi tabel T atau T tabelnya alfanya dibagi 2. Kenapa? Karena satunya tidak sama dengan, tinggal 0,01 dibagi 2 menjadi 0,05. Ya ini jadi 0,05. Dimana ini DF ya, degree of freedom-nya atau V-nya itu adalah 13. 13 itu dari mana ya? Dari ini N1 plus N2 min 2 gitu ya. Kalau sampelnya 1 kan N min 1 gitu ya. Kalau sampelnya 2 berarti N min 1 ditambah N min 1 kan gitu ya. Atau N apa kan N1 min 1 ditambah N2 min 1. Jadi N1 plus N2 min 2 sama aja gitu ya. 9 tambah 5, 15 kurangi 2, 13. Kalau kita lihat di tabel T, silakan dilihat tabel T, nanti akan ketemu nilai, kita lihat dulu ya. Tabel T alfa 0,05, 13 ketemu 0,01 itu dibagi ya 0,005 ya, 1% ya, maaf ya, berarti setengah persen ya. Ya 3,012 ya, betul ya. Jadi ketemu 3,012, tinggal kita plot ke kurva distribusi normalnya. Nah di sini 3,012 karena satunya tidak sama dengan, jadi 3,012 ini mempunyai pengertian dia plus minus ya, plus di sini dan minus di sini. Kemudian T hitungnya kita plotting 1,114 ada di sini, sehingga kesimpulannya adalah terima H0 apa tolak H0. Apa kesimpulannya? Terima H0 apa tolak H0? Hah? Terima H0. Terima H0. Kalau darah putih ini terima H0 ya. Nah kalau T hitungnya ini ada di arsiran ini, daerah arsiran ini daerah tolak H0. Jadi terima H0 ini bisa pelajaran masih Pak. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan jadi terima H0 bahwa iya. H0 kan Mi1 sama dengan Mi2 atau rata-rata hasil penjualan di kota A sama dengan rata-rata hasil penjualan di kota B gitu ya. Kalau nggak salah gitu, kota A dan kota B.
ini nggak usah ini ya. Kesimpulan bawah ini nggak usah ya. Jadi itu saja terima H0 bahwa Mi1 sama dengan Mi2 atau ditambahi kalimat nggak ada masalah. Ini sampai sini juga cukup ya. Yang bawah ini nggak perlu. Berarti tidak tidak min 2 sampel. Tolak min kedua sampel ya. Tolak rata-rata kedua sampel. Signifikan. Jadi menolak sebenarnya ya kalau menolak berarti kan menolak A1 ya. Kalau kita terima H0 kan berarti menolak A1. Kalau menolak A1 berarti menolak bahwa kedua sampel tersebut tidak sama kan gitu ya tandanya gitu. Tapi cukup yang atas ini aja tak apa-apa ya. Terima H0 bahwa Mi1 sama dengan Mi2 gitu aja sudah cukup. Kalau mau ditambahi kalimat tadi itu ya. Mi1 dan Mi2 atau rata-rata hasil penjualan di kota A sama dengan rata-rata hasil penjualan. Tapi kalau komentar seperti itu kan sama saja ya. Yang tanyakan sampai sini nomor 1. Kapten Jafar udah masuk ya? Jafar. Kapten Jafar. Belum Kapten Jafar. Wah ada, tapi orangnya nggak ada Wi. Jafar. Yang kuning itu. Oh, boleh Bu. Ada yang tanya kan? Nomor pertama jelas ya? Izin bertanya Kak Prodi. Jelas ya, Aji. Siap. Ya. Saya sama kakak. Tempatnya jahitan itu. Ayo, Ali masuk. Yang kayak ini dianu dulu ya suaranya ya. Silakan Ji. Untuk ini Mujin di tabel nilai kritis distribusi T Mujin, itu kan ada pilihan di one test dan two tail test. Itu maksudnya apa Mujin? Menaran. Yang mana? Di tabel T. Siap. Nah, Yang kami dapat Mujin dari internet itu terdapat one tail test dan two tail test. oh lah iya. Ya. Jadi one tail itu artinya satu arah, two tail itu artinya dua arah. Jadi kalau kamu punya dua tabel gitu lah, artinya kalau mama seperti ini, nah jadi yang tabel two tail test, nah 0,01-nya itu sudah dibagi dua. Gitu. Jadi 0,01-nya sudah dibagi dua. Atau one tail test, one tail itu artinya satu arah. Ya, satu ekor kalau di bahasa Inggris kan memang gitu ya, tapi kalau misalkan jadi satu pihak atau satu arah gitu ya. Kalau two tail itu dua arah atau dua pihak gitu. Tapi sebaiknya kalau menurut saya ya terserah ya, tinggal nanti cara membacanya ya. Saya nggak lihat tabelnya ya. Kalau lihat tabelnya nanti bisa kita bandingkan hasilnya gitu ya, artinya supaya ketahuan cara membacanya seperti apa. Tapi sebaiknya kita tetap berpedoman pada sudah pernah saya ini ya, saya kirim yang tabel T yang di buku Walpool ini ya, buku Walpool sudah ya. Belum sepertinya Mujin. Apa dah? Di patokan itu saja, tabel Walpool buku kan dulu pernah saya tunjukkan waktu satu itu ya. Saya belum di grup ya. Sudah saya kirim di grup ya. Silakan dilihat. Siap, terima kasih Kak Prodi. Ya. Jadi kita berpatokan pada tabel ini aja. Pada intinya sama ya, seperti kemarin ada tabel binomial, Poisson, itu pada intinya sama aja, tinggal cara kita membacanya ya. Cara membacanya artinya hasilnya sama aja ya. Kalau kita salah membaca ya nanti bisa salah hasilnya. Jadi kalau
kita lihat tabel yang sudah saya kirim, nah, seperti ini. Kalau alfanya 0,01 ya, karena ini tutil atau dua arah. Dari mana tahu dua arah? Karena satunya tidak sama dengan kan gitu ya, sehingga alfanya ini dibagi dua sehingga menjadi ini 1% sehingga menjadi 0,5% gitu ya. Sekarang dilihat di tabel itu yang 0,5% atau 0,005 yang paling kanan itu ya, kolom paling kanan. Kemudian dilihat V nya itu di F ini 13, nah, dilihat 13 kemudian ditarik ke kanan. Maaf sih. Ya, kita baca Far. Siap Jin, mohon maaf Jin terlambat Jin. Ya oke. Nah, silakan dilihat ketemu berapa angkanya itu, nilainya yang di V13 ya, ditarik ke kanan ketemu berapa, 3, berapa? 3,012. Betul ya, sama ya, sama ini ya, itu caranya ya. Nah, jadi dibagi dua dulu baru kita lihat di tabel ini. Kalau memang H1-nya tidak sama dengan ya, bagi-bagi. Kalau memang H1-nya lebih dari atau kurang dari ya tidak usah dibagi 0,01 sehingga kita melihat tabel yang sebelah kirinya nanti kan gitu ya, 0,01 di sebelah kirinya itu 2,650 gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Lanjut ya yang kedua ya, nanti baru pertanyaan global ya kalau ada yang tanyakan. Kita lanjut soal yang kedua. Jadi soal kedua ini tandanya gitu. Ini tentang apa nih? Tentang ini ya, apa namanya? Pemberian kredit bukan? Ini kan uji berpasangan itu ya? Betul, Jin. Iya, UJT berpasangan ya. Keuntungan sebelum dan sesudah kredit. Keuntungan sebelum mendapat kredit dan setelah mendapat kredit, betul ya? Ya betul. Ya oke. Jadi uji hipotesanya bukan seperti ini ya. Jadi H0 ya, mu1 sama dengan mu2. Tetap pakai sama dengan. Artinya mu1 dan mu2 itu artinya apa? Artinya bahwa rata-rata pendapatan itu sama saja sebelum dan sesudah mendapat kredit. Itu maksudnya ya. Jadi sama saja itu kan sama saja. Sedangkan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Tidak sama dengan itu ada perbedaan ya. Tidak sama dengan kan berbeda. Rata-rata pendapatan sebelum kredit dengan rata-rata pendapatan setelah kredit gitu ya. Kemudian ini sebenarnya dilengkapi tabel sama ya seperti kemarin. Kalau contohnya ada tabelnya, kemudian kita mencari selisihnya. Betul ya, selisihnya ketemu ini, kalau seperti itu, selisih dari sebelum dikurangi sesudah ya. Sebelum pemberian kredit dikurangi dengan sesudah pemberian kredit, kemudian dibagi dengan 8 banyaknya sampel, ketemu 67,5. Kalau nggak salah betul 67,5. Setelah itu kemudian kita cari standar deviasinya, keseimbangan bakunya. Ya, standar deviasi atau keseimbangan bakunya. Nah, bisa pakai rumus yang seperti tadi, bisa pakai rumus yang seperti ini. Ini yang rumus yang kedua juga ya. Ini jadi di aksen atau di rata-rata kan gitu ya. 1 per n-1, n-1,17. Tiap angka ini dikurangi dengan rata-ratanya gitu ya. Jadi 50 kurangi 67,5 dikuadratkan ditambah ya. Itu kak 10 kurangi 67,5 dikuadratkan tambah dan seterusnya. Akar ini sampai mana akar ini? Sampai terakhir ya? Betul ya? Akarnya sampai terakhir lah. Kalau akarnya sampai terakhir, sebaiknya kita pakai akar yang berhenti di depan sini aja. Gitu ya. Kalau akarnya sampai sini, seakan-akan yang diakarkan hanya sampai sini saja gitu ya. Aturan penulisannya seperti itu ya. Mungkin yang lain disesuaikan, cocokkan. Jadi kalau kita kepanjangan, kalau saya narik garis terus gitu ya lah. Berhenti di sini aja. Jadi seperti centang gitu ya jadinya ya. Nah, seperti centang. Centang itu artinya akar, sama aja. Nah, centang itu artinya kita mengakar keseluruhan. Kalau akar di sini, walaupun saya ngerti juga gitu ya, cuma ini pengertiannya kalau orang nggak ini akarnya sampai berhenti di sini saja kan gitu ya. Nah, kalau mau dipanjangkan kan mungkin terlalu panjang gitu ya, digaris terus. Ini
dikasih kayak seperti centang itu menyatakan akar keseluruhan gitu ya. Ini dihitung, kemudian hasilnya seperti ini tinggal operasi bilangan saja ya. Nah, hingga ketemu standar deviasinya adalah akar 2307 sekian, ketemu 480327. Ini ketemu hasil standar deviasinya. Karena uji T berpasangan, maka kita menggunakan rumus yang terakhir kalau nggak salah ya, rumus yang ke-6. Ini rumus ke-6-nya. Di rata-ratanya 67 apa 67 setengah, ini salah, ini 67 setengah ya, betul ya. Nah, ini dikoreksi nanti yang salah ya, ini 67 setengah dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena mu1 sama dengan mu2. Kalau mu1 dikurangi mu2 maka sama dengan 0 gitu harganya ya, jadi pengurangannya 0. Standar deviasinya masukkan angka ini 48,0327 dibagi akar 8, nanti ketemu 3,9 berapa gitu ya, mungkin hampir mirip gitu ya, cuma ini kurang setengah ya, 67 setengah harusnya kan ya, mungkin 3,94 berapa gitu ya, hampir sama. Setelah itu nilai tabelnya kita lihat, nilai tabel T dengan alfa, karena H1-nya tidak sama dengan maka alfanya dibagi 2. Soalnya alfanya 0,05 emang ya, ada alfanya ya, 0,05 ya, jadi 0,05 dibagi 2 0,25 ya, 0,25 dibagi 2 0,025 kemudian P nya yaitu N-1, ini P ya, ini P ya, P atau DF gitu ya, P N-1 berarti 7, kita tarik 7 sama 0,025 ketemu berapa? T tabelnya ketemu berapa T tabel? Satu 1,895 itu dari mana Re? 1,895 Re? Itu yang masih setengah ya. Kalau 0,045 masih 5% ya? siap ya. Jadi Nah, 2,365 tadi tandanya itu ya. 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 Karena satunya tadi tandanya lebih besar atau kurang dari tadi ya. ya. Dan ini A1-nya kita ubah ya menjadi tidak sama dengan, sehingga angkanya dibagi 2 pakai 0,025 dengan V7 ketemu berapa berarti? 2, silakan dilihat tabel. Ketemu berapa? 2,365. Ketemu 2,365. Kita plot di sini 2,365 gantikan 1,895 ya. Nah, T hitungnya 3,94. Kesimpulannya apa? Terima H0 apa tolak H0? Kesimpulan? Tolak. Ya, tolak A0 ya, karena berada di daerah artiran ini ya, tolak A0. Kalau kita menolak A0 berarti menerima A1. Jadi tolak A0 jadi terima A1 bahwa Q1 atau rata-rata pendapatan sebelum pemberian kredit tidak sama dengan rata-rata pendapatan setelah mendapatkan kredit gitu ya. Nah, satunya kan tidak sama dengan Q1, tidak sama dengan Q2. Cukup gitu aja ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ini Kak Brody, Ya. untuk di rata-rata itu perhitungannya sesudah dikurangi sebelum atau sebelum dikurangi sesudah ini? Atau dimutlakan ya kebenaran? Apakah ada di rata-rata minus gitu ya? Ini kan gini, jadi sebenarnya kita bisa pakai minus di rata-rata ya, juga bisa pakai positif.
Karena apa? Karena tandanya nanti kan tidak sama dengan H1-nya kan tidak sama dengan. Jadi ketika H1-nya tidak sama dengan, umpama rata-ratamu adalah min 67,5, itu bisa saja dibalik gitu ya jadinya ya. Betul ya? Siap. Nah, Jadi min ke kiri. 67,5 nanti T hitungmu ketemu positif apa negatif? Negatif juga ya. Negatif, ketemu min 3,944. Pasti ketemu negatif ya, karena atasnya negatif ya. Siap. Sehingga kamu nanti tidak menggunakan T tabel 2,365 yang positif, tapi gunakan T tabel yang min 2,365 karena berada di sebelah kiri. Ini gambarnya kan harusnya kan arsirannya kanan kiri ya, karena tidak sama dengan ya. Betul? Siap. Ya. Jadi kan 2,365 tadi kita ganti ya. Lah ini pengertiannya dia bisa min 2,365 sama Dibersihkan ke penario. Kalau T hitungnya kita menggunakan positif, berarti rata-ratanya kita menggunakan positif. Positif itu artinya sesudah dikurangi sebelum gitu ya. Siap. Nah, kalau mama T hitungnya kita menggunakan negatif, karena kenapa kok menggunakan negatif? Karena di rata-ratanya kita menggunakan perhitungan sebelum dikurangi sesudah, gitu ya. Siap. Apa maksudnya ya? Jadi tidak apa-apa Jin. Nggak ada masalah. Oh, siap. Tapi yang penting betul ini jangan sampai T hitungnya negatif kemudian dibandingkan dengan T tabel yang positif. Nah, Terus gitu ini ya. Jin, berarti alfanya tetap dibagi dua Jin. Apanya? Iya, karena Apanya? satunya kan tidak sama dengan. Oh, siap. Betul ya? Karena satunya kan tadi saya pakai tidak sama dengan. Jadi gini ya, real pengolahan data SPSS nanti ya, karena kita nanti kan mengolah data pakai SPSS ya. Seperti ini nanti kita coba pakai SPSS nanti ya, diingatkan dan nanti kalau kita sudah habis UTS, angkanya nanti kita luangkan waktu untuk offline ya, untuk SPSS nanti akan kita cek angka-angka tersebut gitu ya, kita cek angka tersebut hasilnya. Nah ini coba ini saya tunjukkan dulu ya, ini ingat-ingat hasil yang tadi ini saya udah ngolah pakai SPSS ya. Bilang ini tadi ingat-ingat T-nya ini sama ya, T-nya angkanya yang soal pertama dengan soal kedua ya, sudah punya pegangan. Soalnya kadang-kadang tidak apa kadang-kadang. Ini muncul Fir, ini ya. Fir, minta tolong kue-kuenya beresin dulu, Fir. Ya, sini, Fir. Muncul seperti kolom-kolom gitu ya. Kue-kuenya itu. Ya, ini tampilan data SPSS ya. Kalau ingin mengetahui mungkin ada yang sudah pernah buka atau apa, ini tampilan data awal SPSS yang belum ada datanya ya. Bukan ini yang saya tunjukkan, tapi itu ya. Di tes. Nah, oke. Kalau muncul, silakan dilihat ya. Cek dengan punyamu tadi, ini hasil output SPSS yang sudah saya olah, kemudian saya running ya, saya output. Nah, silakan dilihat yang ini sampel kota A, kota B, ada M-nya ada 9, ada 6, betul ya? Jangan dikelambetin lah Betul ya? itunya, nak. Rata-rata kota A, Dikelambetin, 51, betul kan? nak. Betul. Sama. Ya, ini hanya pengecekan aja ya, ini hasil Set SPSS. itu layarnya. Hasil perhitungannya Makanya juga gak usah seperti manual tadi, nanti dibukain. artinya apa? Ketika kita baca SPSS nanti supaya mengetahui ya angka ini dari mana aslinya kan gitu ya. Standar deviasi yang A 10,44 betul? Betul. Nah, kalau saya ngeceknya gitu aja, yang hitung kamu angkanya saya lihat dari sini loh, sama 10,44 tadi betul. Ya, cuma kalau kamu belajar sini ini langsung kamu nggak tahu aslinya dari mana loh, angka ini dari mana ya, itu tadi kamu hitungnya, gitu ya. Kalau SPSS hanya mengeluarkan angka-angka ini kan gitu ya. Yang B betul standar deviasi B 14,029 yang kedua. Pelajaran setelah. Betul ya, sama ya. Nah, itu ya, itu tabel yang perlu dibaca itu aja yang perlu, lainnya tidak terlalu. Kemudian dilihat ini. Nilai T-nya 1,11. Sama ya, tadi 114 gitu ya, karena pembulatan angka ya. Ini 112 sama ya. Sama Jin. Sama. Ini yang saya katakan tadi. SPSS akan mengeluarkan dua nilai. Pertama nilai T jika diasumsikan variansinya sama atau semakan bakunya sama. Variansi kan bentuk kuadrat dari semakan baku ya, equal sama. Akan ketemu 1,112. Kalau diasumsikan tidak sama, nanti T hitungnya ketemu ini 1,045. Ini yang menggunakan rumus kelima itu. Ya, ini menggunakan rumus keempat, ini menggunakan rumus kelima. Betul gitu ya? Nah, tadi kalau kamu menghitung pakai rumus kelima nanti akan ketemu ini 1,045.
degree of freedom-nya 13 gitu ya lah. Cuma di sini nggak ada T-tabel, tabelnya itu yang membaca kita sendiri. Makanya T-tabel itu kita asumsikan sendiri, S1 itu kita asumsikan sendiri, dan SPSS ini H1-nya mau kita buat tidak sama dengan silakan, mau kita buat H1-nya itu lebih besar atau lebih kecil juga bisa silakan. Karena pada intinya T-tabel itu yang mengasumsikan kita sendiri. Baru kemudian kita bandingkan dengan T-hitung ini. T-hitungnya berada di mana dari T-tabel posisinya gitu ya. Tapi nanti di SPSS juga ada perhitungan yang lain, ada namanya signifikansi tutil inilah. Signifikansi tutil ini SPSS mengasumsikan bahwa prosesnya itu merupakan proses dua arah, dua pihak atau dua arah kan tutil ya. Nah, artinya apa? Satunya itu tidak sama dengan kalau dua arah gitu ya. Nah, ada nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu ada dua ini ya. Ini untuk yang asumsinya sama, variannya sama, atau cuma variannya sama ya, asumsi tidak sama. Signifikansi atau ini nilai ini dinamakan juga dengan nama p-value atau nilai P, nilai peluang. Nah, nilai peluang ini didapatkan dari mana? Kalau nanti kita menghitung manual, nilai peluang ini didapatkan dari melihat hasil dari T-hitung ini. Gimana caranya melihat? Nanti kita nanti saya tunjukkan setelah UTS ya, waktu kita belajar SPSS nanti saya tunjukkan. Sehingga ada juga yang sering dilakukan untuk analisa pengambilan keputusan menggunakan nilai ini, nilai signifikansi atau nilai p-value ini. Karena nilai p-value ini lebih mudah dibaca karena apa? Karena kita tidak memerlukan T-tabel. Hanya dengan membandingkan dengan alfa, dan alfanya sudah ditetapkan yaitu sebesar 5%. Kalau nilai ini kalau nilai ini p-value ini lebih besar dari alfa, alfanya 0,05, maka kesimpulannya adalah terima H0. Ingat ya, kalau nilai ini signifikansi ini lebih besar dari alfa atau 0,05 berarti terima H0. Kalau nilai ini kurang dari alfa atau 0,05 berarti tolak H0. Yang nomor satu tadi jawabannya terima H0 ya, karena ini 0,258 kan lebih besar dari 0,05, betul ya? Betul ya, ini kan 28,6%, kalau 0,05 kan 5%, gitu ya. Sekarang kita lihat jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua tadi kan apa? Tolak H0 ya? Betul ya, tolak H0 ya? Tolak. Ya, sekarang kita lihat jawaban yang kedua. Yang kedua itu ujinya namanya Paired. Ya, Paired Sample Test atau uji berpasangan. Paired itu berpasangan ya, betul ya? Nah, kalau kita lihat, kita hitung nanti keuntungan sebelum pemberian kredit itu keuntungan rata-ratanya adalah 318,75 kalau kita menghitung rata-ratanya ya. Sedangkan keuntungan sesudah pemberian kredit itu adalah 386,25, jumlah sampelnya adalah 8. Standar deviasinya ini sudah diketahui. Nah, ini nggak usah kita baca, langsung ke sini. Oh, ini yang min. Nah, ini yang ditanyakan Brian tadi ya. Kalau kita sebelum dikurangi sesudah, maka ketemu minnya adalah min 67,5. Ini ya. Min 67,5 sehingga T-hitungnya tidak ketemu positif, T-hitungnya ketemu negatif min 3,97. Jadi yang ketemu positif ya 3,97 gitu ya. Siap. Karena kita pakai rata-rata positif 67,5. Kalau pakai rata-rata negatif, T-nya juga ketemu negatif. Gitu ya. Nah, tadi kesimpulannya kan tolak H0 karena ini berada di sebelah kiri dari T-tabel gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sebelah benar ya kan. Kita lihat signifikansinya. Ini berapa persen ini? 0,5%. 0,5% atau setengah persen. Lebih besar apa lebih kecil dari 5%? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti tolak H0. Betul ya? Kan tolak H0 hasilnya. Kalau lebih besar seperti soal di atas, maka terima H0. Ini. DF-nya 7, betul ya, 8-1. Nah, ini output dari SPSS ya. Cara membacanya tadi standar deviasinya juga ketemu 48,03, betul ya tadi ya, 48,03 ya. Ini akan kalian pelajari nanti setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita ketemu. Kita usahakan offline ya supaya
bisa itu, karena ini termasuk kemampuan minimal ya, potensi minimal dari mahasiswa teknik industri mempunyai kemampuan mengoperasikan SPSS ya dan membaca hasil output SPSS. Sampai sini ada yang tanyakan? Jin, kalau deh, Ya. kapan kita menggunakan alpha tidak bagi dua atau mungkin atau satu tail, Jin? One tail. Kenapa? Kapan kita menggunakan one tail? Jin? Oh, oke. Soal seperti apa? Gitu? Jadi one tail atau two tail itu tergantung dari H0 apa H1? Ano? Satu. Betul ya? Ya. H1 itu bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari kan gitu ya korbannya kemarin ya. Nah, ketika H1 tidak sama dengan, itu berarti kita menggunakan berapa tail atau berapa arah? Dua arah. Dua arah sambil mengingat lagi ya. Kalau kita H1-nya lebih besar atau kurang dari, berarti menggunakan satu arah apa dua arah? Satu arah. Di SPSS maupun kapan kita mau menggunakan itu tergantung dari, jadi H1 tergantung dari asumsi kita ya. Nah, sebagai contoh, kalau Mas di soal nggak ada keterangan itu kita asumsikan sendiri. Soal nggak ada keterangan, ini pakai apa ya? H1-nya tidak sama dengan apa kurang dari, kalau lebih dari kan nggak ada keterangannya, umpama nggak tertulis gitu ya. Artinya kita disuruh mengasumsikan sendiri. Kalau di soal itu ditulis, berarti kamu disuruh mengasumsikan sama dengan soal atau sama dengan yang membuat soal gitu ya. Kamu tak suruh H1-nya itu tidak sama dengan, itu asumsinya seperti itu. Paham maksudnya ya? Gitu lah. Tapi untuk kesamaan, kenapa untuk kesamaan? Karena SPSS seringnya membaca itu bahwa H1 itu dianggap tidak sama dengan diasumsikan. Karena kalau tidak sama dengan itu kan tidak pengertian dia bisa lebih dari, bisa kurang dari kan gitu ya, tidak sama dengan. Itu menggunakan tutel itu. Tapi ketika kita membaca output SPSS, kalau kita menggunakan kesimpulan dengan melihat T hitung atau nilai T-nya, maka T tabelnya itu kita asumsikan sendiri. Karena T hitung itu kan harus dibandingkan dengan T tabel. Jangan di situ dong, nanti kesenggol dong itunya dong. Di sini. Suaranya Jin. Oh, siap. Ya, karena tadi sempat error. Jadi ujian nanti kapan? Senin ya? Siap, Senin langsung. Ya Senin ya. Kalau Senin ya, Senin sifat ujiannya open book seperti biasa ya, open book. Tapi tulis laptop, terus gadget. Ya, open book, laptop, terus gadget. Jadi tolong kalau punya kalkulator dilengkapi dengan kalkulator ya. Itu kemudian waktunya 100 menit. 100 menit itu analog dengan nilai soal, tiap soal. Ya, artinya kalau soal pertama nilainya 20, berarti asumsinya itu dikerjakan dalam waktu 20 menit kan gitu ya. Nanti ketemu kan sama 100 gitu ya. Di total kan 100. Itu 4 soal kalau nggak salah nilainya 20, 30, 20, 30 ya, pas 100 ya. Jadi soalnya ada 4. Pertama itu bukan ya. Oke, soalnya ada 4 betul ya. Pertama soal tentang peluang distribusi normal. Masih ingat ya? Dibuka lagi bukunya latihannya ya. Yang latihan-latihan soalnya ya. Distribusi normal ya. Ya. Ya masih ingat ya distribusi normal ya. Ya. Oke, itu soal distribusi normal 1. Kedua soal tentang uji dua nilai rata-rata. Uji dua nilai rata-rata. Seperti tadi juga uji dua nilai rata-rata, tapi yang nomor 2 ini tidak berupa data, tapi sudah disebutkan nilai rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Kan ada soal yang seperti itu ya, betul ya? Jadi sudah tidak mencari lagi nilai rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa, karena di soal sudah tertulis.
Karena soal model seperti itu ya nilainya 20 juga ya. Tuh, karena ya emang lebih mudah kan gitu ya. Soal nomor 3 mirip seperti soal nomor 1 tadi, serupa tapi tak sama. Ya, 3 atau 4, ya nggak tahu yang mana ya, 3 atau 4 gitu ya. Kurang lebih, pokoknya soal nomor 3 dan 4 tuh serupa tapi tak sama seperti soal tadi, 2 soal tadi. Gitu ya. Sekarang gini pertanyaan saya. Apakah mungkin uji T berpasangan itu menggunakan sampel yang berbeda jumlahnya? Apakah mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Namanya berpasangan pasti jumlahnya sama ya, betul ya? Betul ya? Namanya pasangan pasti sama jumlahnya. Nah, kalau soal nomor yang tadi itu kan jumlahnya tidak sama, pasti bukan uji T berpasangan. Gitu ya. Nah, sekarang ada soal yang jumlah sampelnya sama. Ya, sama-sama 10 gitu. Kenapa kok tidak dinamakan uji T berpasangan? Kenapa? Bisa jadi tidak dinamakan uji T berpasangan ketika apa? Kira-kira apa? Objeknya berbeda. Sampelnya berbeda. Ya. Objeknya, sumber datanya berbeda. Sebagai contoh tadi itu yang pedagang tadi ada berapa tadi? Ada 8 ya. 8 orang pedagang itu sebelum dan sesudah itu orangnya sama nggak tadi? Sama. Orangnya sama. Kalau sumber datanya, sampelnya sama, dikasih 2 perlakuan itu uji T berpasangan. Tapi ada jumlah datanya sama 8, tapi sumber datanya beda. Contoh, nah, saya ingin mengetahui pengaruh pemberian kredit kepada 8 pedagang dari 2 pasar yang berbeda, dari 2 pasar. Ya, jadi pasar A dan pasar B. Pasar A ada 8 pedagang, pasar B ada 8 pedagang. Hasil penjualannya berapa setelah diberikan kredit. Jadi bukan membandingkan sebelum dan sesudah. Jadi setelah diberi kredit itu hasil pasar A gimana, hasil pasar B gimana. Nah, itu menggunakan uji T berpasangan atau independen. Jadi yang pertama tadi yang tentang salesman itu uji T independen nyebutnya ya. Uji T independen. Kalau yang dagang sebelum dan sesudah kredit itu namanya uji T berpasangan. Kalau bahasa dalam bahasa SPSS seperti itu ya. Jadi kalau seperti tadi itu, kalau sumber datanya berbeda atau dari pasar A, pasar B, artinya kan orangnya berbeda itu ya, nggak mungkin sama. Nah itu kalau orangnya berbeda itu namanya uji T independen, seperti soal nomor 1, bukan berpasangan. Itu ya perbedaannya di itu ya, sumber datanya ya. Nah, kalau sumber datanya diperoleh dari orang yang sama, itu berarti berpasangan, dari perlakuan. Itu ya, seperti mobil diuji coba ban biasa dengan uji coba ban radial, pemakaian BBM-nya lah, itu namanya uji berpasangan karena mobilnya sama, nanti uji, cuma diganti nanti bannya kan gitu ya. Jadi kalau pakai ban biasa itu per liter mencapai berapa kilo gitu ya, kalau memakai ban radial per liter mencapai berapa kilo gitu ya, seperti itu. Mungkin ada yang mengetahui pengaruh penggunaan ban gitu ya. Itu ya, pas 4 soal berarti ada gambaran. Yang penting semangat dulu ya, yang penting ditulis ya, diisi ya, jangan sampai kosong ya. Kalau bingung minimal nulis soal kan gitu ya. Jin, nanti kami tulis soal aja. Nah itu masuk gitu. Jin, mau diulangi Jin. Open book, open laptop, open gadget. Open book plus laptop plus gadget. Open book, open laptop, open gadget. Open book plus laptop plus gadget. Kita tulis di soal nanti. Ya latihan soalmu di bawah semua yang pernah saya tugaskan itu ya. Dikumpulkan lagi, kalau nggak tahu kemana ya ngopi dari temennya lah. Itu modal utama itu ya. Modal utama supaya ada yang bisa ditulisan gitu ya. Yang penting usahanya ya, effortnya ya. Kalau nggak ada usaha atau effort langsung nyerah kosong gitu ya. Ya biar ada usahanya lah gitu ya. Ya kan menghargai usahanya dengan nilai kan gitu ya, enggak ya. Sesuai gitu ya. Yang
yang penting dikerjakan, diisi ya. Kaprodi akan membantu lah semuanya kan gitu ya. Ada lagi tanyakan, sampaikan. Selesai UTS Jen. Nah, Kenapa? itu Jen, mentor Dwi ngajak renang. Masuk, oke masuk terus saya. Saya mau diajak renang tiap minggu silakan, mau tiap itu silakan. Saya Siap Jen. Selesai UTS Saya tuh masih- online atau offline Jen? ya sementara offline dulu lah sementara. Masa ketemu Kaprodi cuma semingguan gitu. Siap. Ya, masa yang jauh-jauh dari jauh langsung itu kan ya. Ya di sini aja lah, kecuali ada yang kepentingan yang sangat sekali gitu ya, nanti laporan dulu kan gitu ya. Nah, sementara menemani Kaprodi di sini dulu kan gitu ya. Yang nemani yang lain juga nemani kan gitu, yang Surabaya kan gitu ya. Sekali nemani yang luar kota di sini dulu kan gitu ya. Ya mau bincik dulu atau renang atau apa, mau Ini film juga kangen gitu. sama Mentor Dwi ya. Apalagi kan sekarang musimnya Liga 1 kan itu. Ya. Ini yang asli Surabaya Sidarjo siapa ini? Agung Mas Sidarjo. Siapa lagi ya? Si William Tuban, Dani Bojonegoro, Adi Bandung. Dwi asli Lampung ya? Atau Dwi asli mana tuh? Siap. Kami Mujako Sumau Jen. Mana ya? Putra Jawa, Lerang Sumatera Jen. Kita Jawa ke Lairan Sumatera. Siap Jen. Bayu mana yuk? Asli yuk? Mana? Wonogiri. Dateng nggak ya? Haji Demak ya Haji ya? Dani Bojonegoro. Ya, Demak, Bang Jen. Brian Jogja Brian ya? Magelang Jin. Magelang. Mana Magelang? Siap. Mana Brian? Magelang nih, Magelang. Borobudur. Oh, nggak ada suaranya. Magelang itu. Siap. Haji Solo Ji ya? Haji mana Solo? Purworejo Jen. Purworejo. Jafar